Coba bayangin orang jenius yang paling lu tahu, Mozart, Albert Einstein, Steve Jobs. Tipe orang yang bikin keahlian mereka itu kelihatan kayak sihir murni. Kita sering ngeliat orang-orang kayak gitu. Biasanya orang-orang tuh nyebut mereka tuh adalah top 1% para raksasa di industri manapun, dan kita ngasih tahu ke diri kita sendiri sebuah kebohongan yang bikin nyaman. Kita bilang mereka memang terlahirnya kayak gitu, DNA-nya aja udah beda. Tapi gimana kalau gue bilang bakat alami itu tuh sebenarnya bohong? Konsep jenius dari lahir itu cuma mitos yang kita ciptain biar kita nggak ngerasa bersalah jadi orang yang biasa-biasa aja. Sains dan sejarah itu udah ngebuktiin berkali-kali kalau kehebatan yang mutlak dan gak terbantahkan itu bukan undian genetik. Itu adalah sebuah formula pasti yang bisa diulang. Mungkin lu udah gila-gilaan ngabisin waktu buat nyempurnain skill baru, pusing ngeliatin masalah kompleks yang gak ketemu sama jalan keluarnya, atau sekedar duduk-duduk di kamar dan mikir kenapa hasil kerja keras lu belum juga berubah jadi kesuksesan yang besar. Rasanya tuh kayak gampang banget buat ngeliat hasil yang lu dapetin sekarang dan mikir kalau lu tuh emang gak punya bakat itu. Tapi faktanya adalah lu mentok bukan karena lu kurang bakat. Lu cuma mentok karena gak pernah ada yang ngasih tahu lu roadmap psikologi yang sebenarnya tentang gimana otak manusia itu ngebangun keahlian tingkat dunia. Dan itulah yang bakal kita bedah sekarang juga. Penulis Robert Greene ngabisin bertahun-tahun ngebedah kehidupan orang-orang paling hebat dalam sejarah buat ngebongkar rahasia gimana mereka bisa jadi luar biasa jago. Sampai-sampai dunia tuh mau gak mau buat merhatiin mereka terus. Robert ini ngerangkum semuanya ke dalam satu buku judulnya Mastery. Hari ini kita bakal bedah habis roadmapnya, step by step, supaya bisa langsung lo praktekin di dalam hidup lo hari ini juga. Gue bakal nunjukin gimana caranya nemuin satu hal yang secara biologis emang ditakdirkan buat lo lakuin. Gimana cara ngehack kimiawi otak lo biar bisa belajar jauh lebih cepat daripada orang lain. Dan gimana caranya nyampe ke level keahlian yang bakal kelihatan kayak sihir di mata orang lain. Fokus 100% karena ini adalah blueprint untuk jadi sosok yang gak bisa ditandingin sama siapapun. Kita masuk ke langkah paling pertama. Sebelum lu benar-benar bisa menguasai sebuah bidang, lu harus masuk ke arena yang tepat dulu. Robert nyebut ini sebagai life task. Gini, coba flashback sebentar ke masa kecil kita. Apa satu hal yang dulu bisa bikin kita benar-benar lupa sama waktu? Sesuatu yang kita lakuin dengan obsesi murni sebelum guru-guru kita, orang tua kita, atau lingkungan sosial kita mulai mendikte apa yang dianggap pekerjaan realistis atau jurusan yang gampang cari kerja. Robert nyebut tarikan alami dari masa kecil ini sebagai primal inclination atau kecenderungan primal. Dan ini penting banget buat lu pahamin. Ini bukan sekedar hobi biasa atau minat yang lumpang lewat doang. Ini adalah tarikan biologis yang nyata. Saat lu mengerjakan sesuatu yang sejalan dengan panggilan dari dalam diri lu, otak lu tuh bisa masuk ke kondisi fokus yang sangat-sangat dalam tanpa perlu dipaksa. Ini tuh ngebuat rasanya tuh kayak lagi main aja. Padahal orang lain di sekitar kita itu ngelihatnya sebagai kerja keras yang bikin capek atau melelahkan. Masalah terbesar yang kita hadapi adalah seiring kita tumbuh dewasa, suara asli dari dalam diri kita itu pelan-pelan tertutup rapat. Lingkungan itu mulai masuk dan menanamkan rasa takut yang berlebihan. Orang tua kita itu nyuruh cari pekerjaan yang aman dan stabil. Teman-teman kita itu mungkin ngeremehin sama apa yang sebenarnya kita suka. Dan yang terjadi adalah suara batin kita itu digantiin sama suara orang lain. Kita tuh ngubur ketertarikan asli kita di bawah ekspektasi masyarakat dan memilih jalan yang masuk akal. Sekarang pertanyaannya adalah, gimana cara nemuin life task ini lagi sekarang? Caranya itu berhenti sebentar dari rutinitas kita dan mulai jujur sama diri kita sendiri. Perhatiin apa yang diam-diam kita pelajarin atau kita konsumsi saat nggak ada yang lihat. Topik apa yang kalau dibahas sama orang lain di tongkrongan, itu tuh bikin kita nggak bisa stop buat ngobrolin itu. Kita harus nemuin lagi hal ini karena satu alasan yang sangat-sangat brutal. Kalau kita mempelajari atau mengerjakan sesuatu cuma demi uang atau gengsi, lama-lama kita tuh bakal kalah. Kita bakal dikalahin sama orang yang ngelakuin pekerjaan yang sama, tapi mereka tuh ngelakuinnya tuh karena mereka cinta, gila, dan obsesif. Saat lu ngerasa capek dan pengen nyerah karena motivasi lu cuma uang, mereka tuh justru ngerasa ini tuh kayak cuma pemanasan aja. Cari lagi suara masa kecil lu itu. Gali lagi obsesi yang sempat terkubur sama tuntutan kedewasaan. Di saat lu udah berhasil menemukan apa arena yang sebenarnya harus lu taklukan, sekarang waktunya siap-siap. Karena sekarang kita bakal masuk ke dunia nyata dari posisi paling bawah, dimana kita tuh nggak tahu apa-apa dan ego kita tuh harus bener-bener siap buat dihancurin sama orang lain. Dan ini ngebawa kita ke step kedua.
Sekarang kita masuk ke langkah kedua, the ideal apprenticeship atau masa magang yang ideal. Selamat datang di fase dimana 99% orang itu biasanya nyerah di step ini. Kenapa? Karena di fase ini tuh sama sekali nggak enak dan nggak nyaman. Di zaman sekarang, kita semua pengen sukses secepat kilat, pengen langsung jadi bos, langsung diakuin sama orang lain, langsung kaya dalam beberapa malam. Tapi kalau kita lihat sejarah, siapapun yang pengen jadi master dalam satu bidang, itu pasti harus rela jadi anak magang dulu. Robert itu ngingetin kita sama satu aturan emas yang keras. Tujuan utama kita di fase awal, ini bukan buat cari uang sebanyak-banyaknya. Tujuan utamanya adalah buat mentransformasi isi kepala kita menjadi lebih baik. Saat lu baru masuk ke sebuah bidang yang baru, lu harus sadar kalau lu tuh belum tahu apa-apa. Ego lu tuh harus diturunin sampai ke dasar lantai. Dan di fase ini, Robert itu ngebagi ke dalam 3 tahapan yang mesti kita lewatin. Tahapan pertama adalah deep observation. Ini adalah fase yang pasif. Tugas kita di sini itu cuma satu, tutup mulut dan perhatiin. Perhatiin gimana orang-orang yang jago itu bekerja. Perhatiin dinamika kekuasaan di lingkungan tersebut. Baca aturan-aturan gak tertulis yang gak pernah diajarin sama siapapun. Jangan buru-buru pengen pamer kalau lu pintar atau bisa. Serap semuanya kayak spons. Serap pelan-pelan. Setelah lu paham sama medannya, lu masuk ke tahap yang kedua, yaitu practice. Disinilah penderitaan yang sesungguhnya itu dimulai. Tapi di sini juga letak keajaibannya. Di saat lu mengulang-ulang sebuah tugas, entah itu coding, desain, buat naskah atau apapun itu, otak lu secara fisik tuh lagi berubah. Melalui proses neuroplastisitas, otak lu tuh mulai ngebungkus jalur saraf dengan sebuah zat yang disebut myelin. Semakin sering lu berlatih secara spesifik dan fokus, lapisan selubung myelin ini tuh bakal makin tebel. Dan efeknya adalah semakin tebel myelin kita, semakin cepat sinyal listrik itu bergerak ke otak dan semakin otomatis skill itu bisa kita kuasain. Jadi setiap kali kita ngulangin latihan yang ngebosenin itu, kita tuh sebenarnya lagi ngebangun jalan tol berkecepatan tinggi di dalam otak kita sendiri. Tahapan yang ketiga dan terakhir adalah experimentation atau eksperimen. Setelah kita punya dasar skill yang kuat dan jalur myelin kita tuh udah lumayan tebel, sekarang waktunya kita tuh nguji kemampuan kita sendiri. Mulai ambil proyek yang lebih susah, kasih ide yang baru, dan lihat gimana hasilnya. Kalau gagal, itu tandanya bagus. Itu adalah feedback paling jujur dan mahal yang bisa kita dapetin sebelum kita benar-benar terjun ke liga yang lebih besar. Inti dari fase magang ini tuh sebenarnya sederhana. Jangan kejar cek gaji paling tinggi di awal perjalanan kita. Kejarlah tempat, lingkungan, atau pekerjaan yang bakal maksa kita tuh buat ngebangun myelin paling banyak. Uang dan status itu bakal datang dengan sendirinya nanti kalau skill kita tuh udah ada di level yang gak bisa ditandingin. Tapi buat ngelewatin fase magang ini, kita tuh gak perlu nabrak-nabrak tembok sendirian selama 10 atau 15 tahun. Kita tuh butuh cheat code, kita tuh butuh seseorang yang bisa mentransfer puluhan tahun experience mereka langsung ke otak kita. Dan itu tuh ngebawa kita langsung ke step ketiga. Sekarang kita masuk ke langkah ketiga. Kalau kita mau mencapai level mastery sebelum umur 80 tahun, kita tuh butuh jalan pintas. Disinilah dinamika seorang mentor itu masuk. Coba pikirin gini, umur kita itu terlalu singkat buat belajar semuanya dari nol dengan cara coba-coba. Kalau kita jalan sendirian, kita tuh mungkin bakal ngabisin waktu 5-10 tahun cuman buat ngelakuin kesalahan-kesalahan bodoh yang sebenarnya itu bisa dihindarin. Tapi bayangin kalau lo tuh punya satu orang yang udah ada di puncak, melihat lo dari atas dan bilang, jangan lewat situ, jalannya buntu, lewat sini aja. Itulah fungsi sejati dari seorang mentor. Mereka tuh bukan sekadar guru, mereka adalah filter. Mereka tuh mengambil puluhan tahun pengalaman, kegagalan, dan keringat mereka, lalu mentransfer semuanya langsung ke otak kita. Sekarang pertanyaannya adalah, gimana cara milih mentor yang benar? Robert bilang, jangan cuma cari orang yang paling terkenal atau paling kaya. Carilah orang yang pola pikirnya dan jalan hidupnya itu paling sejalan dengan life task yang udah kita temuin di langkah pertama yang tadi. Di saat kita udah nemu orangnya, tugas kita tuh adalah menyerap semuanya. Jangan cuma nanya doang. Perhatiin gimana mereka memecahkan sebuah masalah, gimana mereka merespon sama kegagalan, dan gimana cara mereka berpikir di bawah tekanan. Tapi, ini bagian paling brilian dan jujur agak kejam dari filosofi Robert. Tujuan akhir dari punya seorang mentor adalah untuk pada akhirnya meninggalkan mereka. Lu gak bisa jadi murid selamanya. Kalau lu cuma ngikutin dan jiplak semua yang mentor lu lakuin sampai akhir hayat lu gak akan pernah jadi master. Lu cuma bakal jadi cloningan dari versi aslinya. Dinamika mentor dan murid itu ada batas kadaluarsanya. Begitu lu udah menyerap semua ilmu mereka, lu harus ngambil pengetahuan itu, dicampur sama keunikan lu sendiri, dan akhirnya bisa ngebangun jalan lu sendiri. Lu harus punya keberanian buat memberontak dari bayang-bayang mereka, menyerap kekuatan master lama untuk menjadi master baru. Itulah siklusnya. Tapi ingat, di dunia nyata, pekerjaan ini tuh gak akan mulus. Di saat kita ngebangun keahlian kita tuh gak cuma bakal berhadapan dengan mentor kita dan pekerjaan kita. Kita tuh bakal berhadapan dengan makhluk yang paling rumit, emosional, dan kadang beracun di planet ini, yaitu manusia lain. Dan itu tuh ngebawa kita ke langkah keempat, sebuah panduan bertahan hidup.
Sekarang kita masuk ke langkah keempat, social intelligence atau kecerdasan sosial. Anggap bagian ini tuh kayak buku panduan bertahan hidup di dunia nyata. Coba bayangin skenario ini. Lu udah ngasah skill gila-gilaan, lu udah nyerap semua ilmu dari mentor lu dan secara teknis, lu adalah orang paling pintar di ruangan itu. Tapi tiba-tiba, langkah lu tuh stop. Ide-ide lu itu diblokir dan lu nggak pernah dipromosikan menjadi sesuatu yang lu mau. Atau lebih parahnya lagi, lu tuh disingkirkan pelan-pelan. Kenapa? Karena lu melupakan satu variabel paling berbahaya dalam persamaan kesuksesan, yaitu manusia lain. Banyak banget orang-orang luar biasa berbakat yang karirnya hancur lebur bukan karena hasil karya mereka jelek, tapi karena mereka tuh punya social intelligence yang buruk. Robert itu sangat tegas pada bagian ini. Dia tuh nyebut pemikiran kayak, gue gak mau ikut campur politik kantor, biarin aja hasil kerja gue yang bicara, sebagai the fool's game alias permainan orang bodoh. Dunia nyata itu gak peduli seberapa jago lu, kalau lu tuh gak bisa ngebaca situasi. Kenapa? Karena manusia itu pada dasarnya sangat-sangat emosional, sangat melindungi ego mereka dan seringkali ngerasa terancam sama kehebatan orang lain. Robert itu memperingati kita tentang 7 realitas mematikan dari sifat dasar manusia yang harus kita waspadain. Di sepanjang perjalanan kita tuh bakal berhadapan dengan orang-orang yang dipenuhin sama rasa iri hati, orang-orang yang memaksakan keseragaman, orang-orang yang egois, pemalas, pelin-pelan, dan yang paling mematikan adalah yang pasif-agresif. Contohnya tuh gini, katakanlah lu masuk ke sebuah lingkaran dan lu tuh punya atasan atau senior yang diam-diam tuh insecure dengan posisinya. Terus, dengan niat ingin membuktikan diri lu pamer ide-ide brilian lu di depan semua orang saat meeting yang secara nggak langsung tuh bikin bos lu tuh kelihatan kayak kurang kompeten. Lu pikir, lu tuh lagi nunjukin kehebatan atau skill yang lu baru pelajarin atau kuasain. Jawaban adalah salah besar. Itu bukan tindakan cerdas karena itu adalah bunuh diri karir. Bos lu yang egonya terluka itu akan menggunakan kekuasaannya untuk menekan lu tuh diem-diem. Social intelligence di fase ini bukan berarti lu harus berubah jadi penjilat atau manipulator yang kejam. Sama sekali bukan. Ini adalah tentang ngebangun sistem pertahanan psikologis. Lu harus bisa ngebaca ruangan, memahami motivasi tersembunyi orang-orang di sekitar lu, dan belajar menavigasi ego mereka tanpa mengorbankan integritas kita sendiri. Lu harus bisa ngelindungin mahakarya lu dari sifat-sifat toksik manusia lain. Karena jujur aja, percuma lu punya skill tingkat tinggi kalau energi lu tuh habis terkuras cuman buat ngurusin drama dan sabotase dari orang-orang di sekitar lu doang. Ketika lu udah berhasil mengamankan posisi lu secara sosial dan mental lu tuh udah kuat, barulah pikiran lu tuh bener-bener bebas untuk menciptakan sesuatu yang baru atau revolusioner. Dan ini ngebawa kita ke langkah kelima. Sekarang, setelah kita ngelewatin masa magang yang nyiksa, nyerap semua ilmu dari mentor, dan berhasil bertahan dari drama toksik di dunia nyata, kita tuh masuk ke langkah kelima. Selama bertahun-tahun sebelumnya, tugas kita tuh cuma satu, mempelajari dan tunduk pada aturan main. Tapi sekarang adalah waktunya buat menghancurkan aturan-aturan itu. Kalau kita terus-terusan ngikutin buku panduan seumur hidup, kita tuh mentok cuma bakal jadi teknisi yang jago atau jadi pekerja yang sangat terampil. Tapi jujur aja, dunia itu tuh nggak cuma nyari sekedar pekerja terampil. Dunia itu nyari sama inovator. Mereka mencari originalitas. Terus pertanyaannya adalah, dari mana ide-ide original yang bikin mind-blowing itu datang? Disinilah letak tantangan sebenarnya. Musuh utama di fase ini justru datang dari dalam kepala kita sendiri. Ada sebuah jebakan psikologis di dalam dunia sains kognitif yang dikenal sebagai Einstein Effect. Ini adalah sebuah bias mental di mana otak kita tuh udah terlalu jago dan terlalu terbiasa nyelesain masalah cuma pakai satu cara tertentu. Sampai-sampai kita tuh secara harfiah tuh jadi buta terhadap solusi lain yang mungkin jauh lebih gila, kreatif, dan efisien. Ironisnya adalah, jam terbang dan pengalaman kita yang tinggi itu justru berubah jadi penjara buat pikiran kita sendiri. Kita jadi kaku dan terjebak di zona nyaman. Buat ngancurin jebakan ini, Robert tuh bilang kalau kita harus ngebangun apa yang disebut dengan dimensional mind atau pikiran dimensional. Cara kerjanya adalah kita harus keluar dari echo chamber atau kotak industri kita sendiri. Kalau kita adalah seorang teknisi gadget, jangan cuma baca soal coding dan algoritma, tapi coba baca sedikit tentang arsitektur atau desain interior. Atau contoh lainnya adalah, kalau kita seorang content creator, coba pelajarin ilmu psikologis tentang perilaku-perilaku manusia. Sadarin satu fakta sejarah ini, terobosan paling masif dan revolusioner yang pernah mengubah dunia, itu hampir nggak pernah terjadi karena seseorang itu cuma merenung di satu bidang sempit seumur hidupnya. Inovasi level dewa itu terjadi saat seseorang itu mengambil sebuah konsep dari bidang A, dan mereka tuh berani menabrakannya ke bidang B buat menciptakan sebuah persilangan yang sama sekali baru. Itulah esensi dari inovasi. Dan buat ngelakuin pencampuran ide liar ini, kita tuh butuh mindset krusial
sosial yang disebut sebagai negative capability. Ini adalah kemampuan untuk merasa sangat nyaman dengan rasa bingung dan ketidakpastian. Di fase kreatif ini, kita tuh harus rela buat ngelepasin ego si paling tahu. Jangan buru-buru buat pengen ngambil keputusan. Jangan buru-buru buat pengen ngambil kesimpulan atau nemu jawaban yang pasti. Biarin pikiran kita itu mengembara, main-main dengan konsep yang kelihatannya tuh nggak nyambung. Dan jangan pernah takut buat kelihatan aneh di awal. Ketika kita berhasil menggabungkan berbagai ilmu yang berbeda ke dalam keahlian utama kita, disitulah karya kita tuh jadi punya jiwa dan signature yang nggak mungkin bisa ditiru sama siapapun, bahkan oleh AI sekalipun. Dan begitu kreativitas ini menyatu secara permanen dengan skill teknis kita tuh bakal ada di puncak evolusi keahlian manusia. Sebuah titik di mana semuanya tuh rasanya kayak sihir yang ngebawa kita langsung ke langkah terakhir. Akhirnya, setelah bertahun-tahun tenggelam dalam proses yang menyiksa ego, kita sampai di puncak gunungnya, attaining mastery atau pencapaian penguasaan penuh. Robert nyebut ini tuh sebagai kondisi intuitif. Pernah nggak lu ngelihat seorang grandmaster catur, itu main catur tuh kayak cepet banget. Seorang atlet elit yang ngambil keputusan dalam sepersekian detik yang kelihatannya hampir mustahil. Atau seorang ahli yang cuman butuh sekali lihat doang buat tahu persis di mana letak kesalahan sebuah sistem yang sangat kompleks. Orang-orang biasa ngelihat itu tuh dan mikir, ini orang punya kekuatan super. Tapi faktanya adalah, mereka di momen-momen itu sama sekali nggak lagi mikir. Di titik puncak ini, rasionalitas dan intuisi mereka itu udah melebur jadi satu kesatuan. Keahlian mereka udah sepenuhnya diambil alih oleh alam bawah sadar. Biar gue perjelas pakai sains, supaya lo tahu, ini tuh bukan sekedar omong kosong doang. Ada seorang psikolog peraih Nobel namanya tuh Daniel. Di bukunya yang namanya Thinking Fast and Slow, dia tuh ngejelasin kalau misalkan otak kita tuh punya dua sistem operasi. Waktu kita masih ada di fase magang, berdarah-darah ngebangun myelin dan belajar aturan main, kita tuh lagi pakai sistem 2. Ini adalah cara berpikir yang sangat lambat, analitis, butuh usaha keras, dan gampang banget bikin capek. Kita harus mikirin setiap langkah, satu persatu secara sadar. Tapi, apa yang terjadi setelah belasan ribu jam latihan secara konsisten? Otak kita bakal melakukan semacam upgrade software yang skalanya tuh besar banget. Semua kerumitan analitis dari sistem 2 itu dikompres, dipadatkan, dan dipindahkan sepenuhnya ke sistem 1, yaitu sistem pemrosesan otak yang kilat, otomatis, dan intuitif, tanpa perlu usaha sadar. Dan inilah rahasia terbesarnya. Intuisi tingkat dewa dari seorang master itu bukan kekuatan gaib atau bakat bawaan lahir. Intuisi tingkat tinggi adalah murni pengalaman dan data masa lalu yang udah dikompresi sedemikian padatnya di dalam otak kita. Di level ini, seorang master nggak lagi ngelihat komponen-komponen kecil yang terpisah. Pemain catur nggak lagi ngelihat bidak per bidak. Mereka bisa ngelihat seluruh dinamika ancaman di papan catur dalam satu kali lihat. Lu udah nggak lagi mikirin teori, aturan, atau teknik dasar dari pekerjaan lu. Lu langsung ngelihat gambaran besarnya. Tubuh dan pikiran lu itu bergerak sendiri secara harmonis karena keahlian itu tuh udah nyatu langsung ke sistem saraf kita. Bagi dunia luar, apa yang kita lakukan di level ini itu kelihatan kayak sihir aja. Orang-orang yang iri bakal kembali ke mitos awal yang kita bahas di awal video dan mereka tuh bilang, dia memang terlahir jenius aja. Tapi, karena lu udah nonton video ini, jadi lu tahu kebenarannya apa. Lu paham betul kalau kejeniusan yang mereka lihat ini itu dibayar lunas dengan ribuan jam rasa frustasi, observasi tanpa henti, bertahan dari manusia-manusia toksik, keberanian mendobrak aturan industri, dan komitmen absolut pada panggilan jiwa lu sendiri. Dan disinilah, di tahap intuitif ini, akhirnya lu jadi sosok yang gak bisa disentuh sama siapapun. Jadi, penguasaan tingkat tinggi atau mastery itu bukan sebuah kebetulan, itu bukan kecelakaan genetik, dan pastinya bukan takdir ajaib yang cuma dikasih ke segelintir orang terpilih doang. Mastery adalah sebuah pilihan yang sadar. Semuanya dimulai dengan keberanian buat ngebongkar kembali tarikan primal dari masa kecil kita, menemukan life task kita, terus rela nundukin ego kita di fase magang yang nyiksa, ngulangin terus hal-hal yang ngebosenin demi ngebangun myelin di otak kita. Dilanjutin dengan menyerap habis kebijaksanaan dari seorang mentor, membangun sistem pertahanan psikologis dari racun sifat dasar manusia di sekitar kita, dan pada akhirnya punya nyali buat ngancurin aturan main demi mendapatkan realitas dan inovasi kita sendiri. Roadmapnya udah ada di tangan lu sekarang. Rahasia yang selama berabad-abad cuma dipakai sama tokoh-tokoh besar dalam sejarah itu udah dibongkar abis. Variabel yang tersisa sekarang cuma satu. Seberapa besar kesabaran dan komitmen yang lu punya buat bener-bener ngelewatin semua fase itu. Orang-orang yang ngandalin bakat alami mungkin bisa menang di garis start, tapi orang-orang yang memahami dan menjalankan proses mastery ini secara konsisten setiap hari, udah pasti dan dijamin akan membantai semua kompetisi di garis finish.